Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum pembangunan aplikasi multimedia pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang action script. Apa itu action script? Action script terdiri dari dua kata, yaitu action yang berartikan aksi dan script yang berartikan tulisan atau naskah. Yang berarti tulisan atau naskah yang digunakan untuk memberi aksi. Action script adalah bahasa pemrograman yang dibuat berdasarkan ECMAScript yang digunakan dalam pengembangan situs web dan perangkat lunak menggunakan platform Adobe Flash Player atau sekarang Adobe Animate. Selanjutnya, sejarah action script. Action script juga dipakai pada beberapa aplikasi basis data seperti Alpha 5. Bahasa ini awalnya dikembangkan oleh Macromedia, tapi kini sudah dimiliki dan dilanjutkan perkembangannya oleh Adobe, yang membeli Macromedia pada tahun 2005. Action script terbaru saat ini adalah Action Script 3.0. Action Script 3.0 adalah bahasa terbaru dari edisi yang sebelumnya dikenal dengan Action Script 2.0. Action Script 3.0 memiliki beberapa kelebihan dibanding pendahulunya. Antara lain, fitur yang ditawarkan adalah file pada Action Script 3.0 dapat dibuat terpisah saat runtime. Selanjutnya, action script memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, membuat sistem navigasi situs. Hal ini berkaitan dengan bagaimana action script dapat mengatur user menjelajahi situs atau program yang telah dibuat. Fungsi yang kedua, menambahkan interaktivitas dengan user. Dengan action script, user dapat berinteraksi dengan setiap elemen di dalam Movie Flash, baik itu tombol movie clip maupun teks. Untuk yang ketiga, membuat situs atau program yang dinamis. Action script dapat digabungkan dengan berbagai bahasa lain seperti JavaScript, ASP, PHP, CGI, MySQL, atau XML untuk membuat berbagai aplikasi yang sulit atau tidak dapat dibuat hanya dengan action script saja. Selanjutnya, action script memiliki keunggulan. Penggunaan action script ialah untuk mempermudah pembangunan suatu aplikasi atau animasi. Biasanya, semakin kompleks animasi pada Flash, maka akan semakin banyak memakai frame. Dengan action script, penggunaan frame tersebut dapat dikurangi, bahkan dapat membuat animasi yang kompleks hanya dengan satu frame saja. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan objek pada action script 3.0? Objek adalah suatu tipe data seperti suara, gambar, teks yang digunakan untuk mengontrol movie. Semua objek merupakan bagian dari suatu kelas. Objek pada Flash dapat berupa gambar yang nampak hingga sesuatu yang abstrak atau tidak nampak. Biasanya tanggal, data, atau deteksi input dari mouse. Objek dapat dikenali dan digunakan setelah terlebih dahulu diberi nama. Proses penamaan suatu objek disebut instantiating. Selain objek yang didefinisikan, pada Flash terdapat predefined class yang terdiri dari objek yang bisa dipakai di dalam movie, beberapa di antaranya movie clip, color, sound, button, stage, text field, dan text format. Selanjutnya, kelas dan function pada action script 3.0. Pada dasarnya, action script adalah bahasa pemrograman yang dibangun dari kelas-kelas yang telah dibuat oleh developer Flash. Programmer dapat menggunakan kelas tersebut dengan script-script yang sederhana dan mudah untuk diingat. Pada action script 3.0, kelas didefinisikan pada file action script eksternal berekstensi .as. Terdapat dua tipe kelas pada action script 3.0, pertama, built-in class, yaitu kelas yang sudah disediakan oleh Flash. Programmer dapat memanggilnya dalam bentuk statement yang sederhana.
Yang kedua, custom class adalah kelas yang dibuat sendiri dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan programmer dalam membangun suatu aplikasi. Selanjutnya, berikut ini adalah struktur penulisan kelas. Kalian dapat lihat di slide-nya untuk struktur penulisan kelas. Selanjutnya, function atau fungsi adalah kumpulan skrip yang mengerjakan operasi untuk tujuan tertentu. Terdapat beberapa jenis fungsi yang dapat digunakan dalam membangun suatu aplikasi menggunakan ActionScript 3.0, yaitu pertama, built-in function, kedua, named dan user-defined function, ketiga, anonymous function, empat, callback function, lima, constructor function, dan keenam, function literal. Selanjutnya, dasar-dasar program pada ActionScript 3.0. Pertama, penggunaan perintah trace. Perintah trace digunakan untuk menampilkan informasi pada panel output. Panel output hanya digunakan untuk menguji jalannya program saja, bukan sebagai tampilan utama program. Yang menjadi tampilan utama program adalah stage kita. Untuk yang kedua, pendeklarasian variabel. Variabel-variabel yang akan digunakan dalam script, kita harus dideklarasikan terlebih dahulu. Beberapa tipe variabel yang sering digunakan antara lain text field, number, string, array, split, save, dan movie clip. Untuk yang ketiga, event listener dan event handler. Semua interaksi user di dalam Flash dikelola oleh event-event. Beberapa contoh event adalah mouse click, mouse move, input keyboard, loading file, dan lain-lain. Dalam ActionScript, suatu objek bisa mendengarkan atau listen event yang terjadi pada dirinya dengan menggunakan metode addEventListener pada objek tertentu. Selanjutnya, pengkondisian pada ActionScript 3.0. Pengkondisian if atau jika atau maka. If adalah kondisi paling umum. Struktur penulisannya sangat sederhana, keywordnya if, kemudian diikuti tanda kurung yang isinya adalah tes kondisinya. Terakhir buat kurung kurawal dan di dalam kurung tersebutlah keputusannya. Dan di sini terdapat contoh kode program untuk ActionScript pengkondisian. Kalian dapat mencobanya sendiri di laptop kalian dan dengan hasilnya seperti gambar di bawah. Untuk yang selanjutnya, pengulangan pada ActionScript. Pengulangan for. Cara menggunakan pengulangan tipe for adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai awal sebuah variabel. Misalnya, variabel i, in sama dengan 0, i nama variabel dengan tipe data bilangan bulat positif dan bernilai 0. Untuk cara yang kedua, tentukan juga batas perulangan. Misalkan, ingin mengulang 10 kali, maka beri batasan dengan penulisan i kurang dari 10. Untuk yang ketiga, atau yang terakhir, beri argumen bahwa perulangan ini berulang dengan penambahan nilai variabel tertentu tersebut 1, increment. Selanjutnya, di sini terdapat kode untuk pengulangan. Kalian dapat mencoba kodenya dan outputnya akan seperti ini. Di sini terdapat pengulangan sebanyak 10 kali. Untuk yang selanjutnya, pengulangan while. Untuk pengulangan while, kalian coba kode yang ada di sini dan lihat bagaimana hasil akhirnya. Untuk yang terakhir, jadi apa perbedaan for dan while?
Perbedaan kapan kita harus menggunakan for dan kapan menggunakan while adalah jika kita ingin melakukan perulangan secara rapi dan tersusun dari 1 hingga 10, maka gunakanlah for. Dengan kata lain, for digunakan ketika kita sudah tahu kapan perulangan akan dihentikan. Seperti contoh tadi, kita sudah tahu bahwa perulangan akan kita hentikan pada saat kalimat diulang sebanyak 10 kali lalu berhenti. Nah, untuk while perulangan yang akan kita lakukan tidak kita ketahui kapan akan kita akhiri, tergantung pada kondisi yang kita berikan. Selanjutnya, kita lanjut untuk pembuatan contoh latihan. Baik, untuk sekarang kita akan membuat sebuah latihan atau contoh pada latihannya. Untuk tampilan awal pada Adobe Animate yaitu seperti ini. Langkah selanjutnya kita harus mengimport aset yang sudah kita cari. Dan sini terdapat beberapa aset. Kita import ke library. Maka semua aset akan muncul di sini. Setelah itu kita harus membuat layer baru. Untuk layer pertama, kita buat untuk background. Untuk layer yang kedua, kita membuat untuk keranjang. Dan yang ketiga, kita membuat untuk buah. Pertama, kita masukkan background ke layer background. Caranya mendrag. Dan di sini kita mengatur posisi background-nya. Setelah itu, ke layer keranjang, kita masukkan gambar keranjang dan atur setelah itu kita masukkan gambar buah ke layer buah. Maka kita masukkan 3 buah saja ya. Semangka, melon, dan anggur. Nah, setelah itu klik pada gambar buah semangka, convert to symbol, dan kita namai semangka. Untuk tipe, kita tipe movie clip ya. Semuanya. Selanjutnya kita akan meng-convert buah melon. Convert symbol, kita beri nama melon. Dan untuk tipe, yaitu tipe movie clip. Oke. Selanjutnya, kita convert yang buah anggur. Beri nama anggur. Untuk tipe movie clip. Oke. Dan jangan lupa untuk keranjangnya kita convert to symbol karena dia akan menjadi target untuk buah-buahan. Kita beri nama keranjang. Tipe movie clip. Oke. Untuk selanjutnya kita beri instant name di properties. Kita beri nama semangka. Dan setiap objek harus diberi instant name-nya. Melon,
anggur panjang. Selanjutnya kita akan membuat sebuah file baru. Jangan lupa kita simpan dulu. Save. Kita beri nama latihan. Save. Selanjutnya kita akan membuat file baru. Itu action script file. Dan beri nama, kita akan membuat script untuk buah semangka. Ini contoh salah satunya. Untuk yang pertama, package action ini penempatan untuk skripnya akan ditempatkan di mana? Karena kita akan menempatkan di folder action, maka kita beri nama package action. Kurung. Ini terdapat script yang sudah kita buat, script untuk buah semangka, dan di dalamnya terdapat beberapa function, yaitu function semangka, function down, function up. Untuk function up, terdapat pengkondisian, yang mana ketika buah itu di-drop sesuai targetnya, yaitu keranjang, maka akan dieksekusi sesuai kode yang sudah dibuat atau script yang sudah dibuat ini. Tetapi ketika buah itu di-drop tidak sesuai dengan targetnya, maka buah akan kembali lagi ke asalnya. Dan jangan lupa setelah membuat script, kita harus menyimpan di file action. Kita simpan. Dan setelah itu, kembali lagi ke stage latihannya. Dan jangan lupa kita memasukkan setiap script ke objeknya. Caranya, ke library, terus klik objek anggur yang sudah di-convert. Setelah itu ke properties, yang ekspornya di checklist, dan kita di sini terdapat kelas, sesuaikan dengan foldernya. Jika ada, maka akan menampilkan pop-up seperti ini. Setelah itu kita klik OK, dan setiap objeknya kita harus memasukkan script. Dan untuk hasilnya, setelah kita jalankan akan seperti ini. Ketika kita drop ke keranjang, buahnya akan menempatkan di situ. Dan hasilnya seperti ini. Jangan lupa, untuk mengatur posisi setiap buah yang sudah kita drop,
Kita atur posisinya di sini, di bagian script yang ini. Dan untuk mengatur besar kecilnya buah ketika di drop, kita atur di bagian sini. Coba kita ganti jadi 1 titik. Maka buah itu akan besarnya sama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang paham, silahkan untuk berdiskusi atau bertanya kepada asistennya ketika pertemuan berlangsung. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.